dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang pertama, membantu sekolah terkait administrasi kalih dapodik. Kemudian melaksanakan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler. Kemarin kan di Pulau kali Mbak Nugi sempat bilang kali Bu Amber soal ekstrakurikuler menari. Nah ini untuk minggu sekarang ini lagi didaftar dulu siapa yang mau ikut. Kemudian melaksanakan bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling bersama guru. Nah ini kalau beberapa dari kami itu sudah mulai observasi anak-anak yang sekiranya membutuhkan bimbingan konseling. Nah selain itu kita juga koordinasi dulu sama bu gurunya, pak gurunya ini kira-kira anaknya butuh tidak seperti itu. Kemudian membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi guru. Kalau saya mungkin kurang ngerti nih administrasi guru itu apa aja, tapi semisal ibu bapak guru mau minta bantuan, ya insya Allah sakit selama kita free ngoten ya. Baik. Kemudian melaksanakan bentuk-bentuk layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus bersama guru. Dan misal nanti ada anak-anak yang istimewa, maksud dan itu kita bekerja sama kali bapak ibu guru enaknya gimana. Kemudian ini rambu-rambu kegiatan mahasiswa di sekolah selama program kampus mengajar. Yang pertama itu aktivitas mahasiswa lebih bersifat penguatan kompetensi peserta didik dan pertumbuhan budaya mutu. Yang kedua, aktivitas pembelajaran tidak menggantikan peran guru, namun melengkapi, memperkaya materi dan strategi pembelajaran bagi siswa. Untuk yang ketiga ini aktivitas mahasiswa ditujukan untuk menginisiasi dan membangun komunitas belajar atau community development di sekolah mitra. Jadi karena kan kita di atasnya belajar Bu, jadi takutnya kalau semisal kita menggantikan peran guru ini kok mungkin malah salah nonton itu kan pasti butuh bimbingan bapak ibu. Terus yang selanjutnya ini menurut Mbak Dinda Mohon izin melanjutkan. Ini kalau yang ini itu referensi ruang lingkup materi ajar kegiatan kampus mengajar yang dari Kemendikbud. Jadi ini contoh dari Kemendikbud yang bisa diterapkan di sekolah gitu. Yang pertama pembiasaan hidup sehat yang tentang protokol COVID begitu. Kemudian keterampilan kecakapan hidup dan pengembangan diri itu bisa nanti berkebun bersama tatap muka gitu. Bisa dari ekstrakurikuler menari tadi juga. Kemudian nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penanaman sikap kreatif, nilai kemandirian, keagamaan, akhlak dan gitu. Selanjutnya literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, seni budaya, penguasaan bahasa Inggris. Dan ini proyek akhirnya diberi contoh tentang belajar profesi. Jadi bisa menunjukkan ke anak-anak berbagai jenis profesi gitu. Nah, ini selanjutnya rencana program kami di sini kami ringkas jadi 6 poin. Yang pertama itu tentang literasi dan pemanfaatan sarana perpustakaan. Kan selama COVID ini kan perpustakaan jarang digunakan gitu. Tapi buku bacaannya banyak sekali dan bisa digunakan buat anak-anak. Berdasarkan pengamatan saya di kelas itu, anak-anak itu masih gimana ya, memahami soal dan bacaan itu masih kurang. Jadi mereka kalau membaca itu ya membaca, tapi pahamnya itu belum dalam gitu. Jadi kami membuat program literasi. Mekanismenya kami menata perpustakaan, dikasih meja dan kursi. Nanti buat kegiatan membaca adik-adik bisa bergantian setiap kelas nanti hari apa saja ke perpus begitu. Kemudian membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu di kelas masing-masing. Kemudian menyesuaikan bahan literasi dengan materi pembelajaran di kelas. Itu nanti
menyesuaikan dari materi masing-masing kelas saja gitu. Selanjutnya mengoptimalkan media dan evaluasi pembelajaran dengan aplikasi. Itu yang di perpus dan di beberapa kelas kan ada berbagai kit pembelajaran, terus itu masih banyak yang di dalam box dan belum setiap hari digunakan begitu. Mungkin kami bisa membantu pembelajaran dengan memanfaatkan kit-kit yang sudah tersedia di sekolah. Dan juga kami ini masuk yang TIK, itu masuk adaptasi teknologi. Kami ingin mengajarkan sedikit, nanti pakai laptop dari teman-teman, bisa bergantian per kelas juga belajar TIK gitu. Selanjutnya ekstrakurikuler menari. Rencana kami ingin diadakan hari Kamis, Jumat sepulang sekolah. Nanti targetnya dari kelas 3 sampai kelas 6 bagi yang berminat saja. Terus nanti yang mengajarkan menari Mbak Nawang sama Mbak Nugi. Nanti keberlanjutan dari ekstrakurikuler menari ini membawa dari Bapak Ibu Guru bagaimana. Selanjutnya melengkapi sarana UKS. Yang di UKS itu belum terlalu dimanfaatkan begitu. Jadi kami melihat pengen merapikan dan melengkapi sarana yang ada di UKS begitu. Kemudian kami ada ide untuk berkebun bersama anak-anak, membuat seperti tanaman obat keluarga gitu. Nanti dijelaskan sekalian apa ini tanaman apa, fungsinya apa gitu, sekalian memberikan pembelajaran itu. Kemudian memberi edukasi dan contoh tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan 3M. Ini kami ingin membuat pembiasaan saja sebelum masuk ke kelas. Itu mencuci tangan dulu, kemudian memastikan semua anak-anak menggunakan masker dengan benar. Kemudian masuk di kelas itu tetap menjaga jarak dan tidak bergantian alat tulis dengan teman. Kemudian seperti yang sudah dilaksanakan minggu kemarin di hari Jumat itu senam bersama Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak. Terus nanti sama Jumat bersih. Itu kalau seumpama pelajarannya jam 7 sampai 9 gitu mengganggu nggak nih Bu? Pak? Untuk yang kan pagi senam dulu, nanti langsung dilanjut Jumat bersih baru pelajaran atau bagaimana enaknya gitu? tidak apa-apa. Selama ini kan pembelajaran belum maksimal dan nanti karena masa pandemi. Berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau senamnya Mbak nambahin, kami kemarin kan ada Pak Guru olahraga. Ya, jurusannya olahraga. Kemarin sudah sepakat itu hari Jumat kita olahraga SKD jadul yang sebagai dasar itu nomor olahraga itu hari Jumatnya. Setelah Pak Edi nanti bisa lanjutkan senam sebentar punya Mbak Nawang itu dan jaga bersih-bersih. Kemarin izin menambahkan, kemarin saya juga sudah mengobrol sama Pak Edi. Ya. Saya juga bilang sudah mengadakan senam, jadi Pak Edi memberikan ide nanti senamnya yang kreatif saja seperti senam anak-anak. Dan makanya kemarin saya membuatnya videonya campur-campur begitu gerakannya. Semua yang Jumat itu dipandu Pak Edi ya, nanti juga Mbak Nawang. Selanjutnya membantu promosi sekolah. Nanti kami berencana ingin membuat video profil sekolah sama membuat seperti desain spanduk sama poster buat nanti digunakan di penerimaan siswa dalam ajaran selanjutnya. Ini yang terakhir, bimbingan tambahan untuk siswa yang membutuhkan. Jadi yang mungkin yang kurang lancar membaca, kurang lancar menghitung daripada dibandingkan teman-temannya gitu, kami berencana memberikan tambahan. Pelaksanaannya itu di hari Sabtu sepulang sekolah begitu. Dari kami sekian, ada tambahan teman Bapak Ibu. Terima kasih.